Selamat sore Sobat Warta Kota. Kembali lagi bersama saya reporter Warta Kota Miftahul Munir. Saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Cengkareng Kompol Ardi Demastio yang berada di sebelah saya ini. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Bang, bisa dijelaskan Bang perjalanan karir Abang di dunia kepolisian itu sampai sekarang ini jadi Kapolsek. Nah, tapi sebelum kita berbicara jauh, saya pengen mendengar masa kecil Abang nih, di mana Abang lahir, di mana, besar di mana, pernah bersekolah di mana saja Bang. Bisa jelaskan Bang? Oke, baik. Saya Kompol Ardi Demastio SESIK. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1985. Tepatnya di Asrama Polri Petamburan. Karena memang saya lahir dari keluarga polisi, dari mulai kakek, bapak, om, dan kakak-kakak saya kebetulan polisi. Ya, jadi saya memang dari kecil sudah diarahkan ya untuk mengikuti jejak kakek ataupun orang tua. Saya sekolah SD, kebetulan SD saya dekat rumah di Petamburan, yaitu SD 01 Petamburan. Itu tahun 1990, karena memang saya waktu itu masuk SD kecepatan umurnya. Jadi 5 tahun saya udah SD. Berarti Abang pinter banget dong. Enggak, bukan pintar, karena nggak tahu ya, dulu mungkin diperbolehkan, tapi kan sekarang nggak boleh ya. kan. Nah, namun di usia 5 tahun itu alhamdulillah saya bisa mengikuti. Bahkan saya sampai dengan kelas 6 itu ya masuklah 10 besar terus, tidak pernah meleset dari situ. Nah, saya SMP di SMP Barunawati. Kebetulan juga dekat dengan di rumah di Petamburan. Setelah saya SMP, saya SMA di SMA 16, kebetulan di Palmerah, yang mana dekat dengan komplek Hankam. Ya, sama juga itu nggak jauh juga sih dari rumah, karena kan Petamburan ke SMA itu ya kalau naik motor 15 menit lah. Tapi kebanyakan waktu itu waktu zaman SMA saya naik angkotan mikrolet. Kalau hobi memang dari dulu orang tua saya kebetulan berawal dari guru olahraga, yang mana dulu pernah mengajar di suatu SMA, sehingga SMA yang diajarkan oleh orang tua saya itu juara 1. Akhirnya orang tua saya kalau dulu kan masuk polisi itu kan ditawarin, bukan kita keinginan. Nah, waktu itu orang tua saya sudah punya anak 2 waktu itu kalau nggak salah. Karena dari lulusan STO, kalau sekarang UNJ. Nah, ambil guru olahraga. Setelah itu ditawarkan, akhirnya masuklah di SPAPK dulu ya. Kalau sekarang nih PPSS, Sumber Sarjana. Itu yang mana saya 5 bersaudara. Saya anak keempat dari orang tua saya, anak keempat, sehingga alhamdulillah saya sangat menuruni jejak orang tua saya. Dari mulai mandiri, terus hobinya juga nurun ke saya. Jadi dari kecil saya sudah diajarin memang disiplin. Karena tahu sendiri polisi zaman dulu kan sangat disiplin. Saya jam 6 jam maghrib nggak ada di rumah, itu nggak usah ngomong lagi, itu pasti alat-alat pasti nyampe itu ke betis atau ke kan namanya. Artinya didikan orang tua itu cukup keras Bang ya, mendidik anak-anaknya ini Bang ya. Oh, sangat keras. Dari kakek sampai orang tua saya mendidik anak-anaknya itu sangat keras. Mungkin punya tujuan maksud lain ya, agar anak-anaknya berhasil dan anak-anaknya nggak cengeng. Ya alhamdulillah saya bisa seperti ini
karena karena dari orang tua ini mendidik saya dari kecil, dari mulai kedisiplin. Saya harus nyuci sendiri, saya harus apa-apa harus sendiri. Ya alhamdulillah sekarang bisa menikmati dan bisa bercerita kepada anak-anak. Untuk saudara keempat abang ini ada yang jadi polisi juga atau dia berprofesi lain bang? Ya, kakak saya yang pertama itu polisi, dia berdinas di Polda Metro di Krim Kebetulan memang dari Bintara ya. Yang kedua pun juga sama, dari polisi juga, yang sekarang berdinas di Polda Jawa Timur, tepatnya di Polres Sumeneb. Sama juga dari Bintara. Yang ketiga kebetulan kakak saya perempuan. Jadi ini 5 bersaudara. Nah, yang perempuan ini di tengah-tengah. Dan dia nikah dengan polisi. Nah, yang keempat baru saya. Terus yang kelima adik saya swasta. Nah, 5 sudah berkeluarga semua. Sebentar, saya mau nyapa rekan-rekan nih, rekan-rekan ojol yang ada yang lagi pada duduk-duduk. Oke, Ya, bang, siap. oke. Oke. Pak, gimana sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Gimana rame? Hah? Rame nggak? Ini apaan tuh? Main tulisan Pak ini, Pak. Hah? Bukan parkir. 15 menit sekali main tulisan. Tapi Tulisan. Tulisan apa? tapi kalau mau parkir Sini, sini. 15 menit sekali. Jadi namanya Apa tuh? Jadi kalau gantian pergi Oh, gantian. ini apa namanya parkir. Iya, parkir gantian. Sini, sini, Pak, sini. Duduk sini dulu. Duduk sini, Pak. Saya pengen ngobrol-ngobrol. Iya, iya, iya. Ya. Pak siapa, Pak? Sini duduk. Oh iya. Duduk dong. Pak siapa? Adi ya dia tuh. Pak Adi. Bapak? Bawa. Pak Wawan. Iya. Bapak? Erlan. Pak Erlang. Bapak siapa? Marulia. Pak Rulian. Bapak? Pak Nasri. Pak Nasir. Semuanya asli Cengkareng? Iya. Atau memang sudah lama di Cengkareng? Asli. Asli. Asli? Ada yang asli Iya. kan? Saya Pak. Bapak asli mana? Asli Jelapar. Pindah dari Jelapar. Berarti ini semuanya ini apa namanya? Ojol atau apa? Opang. 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 Siap Pak. Oh, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Tatonya bagus ya. Iya. Oh, berarti Sengaja dan seni. berarti bukan ini ya, bukan ojol ya, bukan ya? Bukan. Memang- Opang di sini mah. Apa tuh? Ada ojek pangkalan kadang-kadang Ojek narik kan. pangkalan. Kasihan. Gak ada kenapa? Gak ada muatan. Hah? Gak ada muatan. Oh gitu. Sepi. Tapi kan pasti ada aja kan? Iya. Ada sehari sebatas, kadang-kadang kosong. Kadang-kadang kosong. Mereka kadang-kadang jasa parkir gitu kan ya, seitunya aja, seikhlasnya juga jasa parkir. Nah, untuk abang sendiri ini kan 2 kakak abang kan polisi dari Bintara. Nah, abang bisa nyangka nggak bisa masuk ke Akpol ini karena kan apa abang punya pemikiran pengen lebih dari kakak-kakaknya atau gimana bang pada saat itu bang? Jadi memang masuk Akpol adalah cita-cita saya, ya kan. Dari mulai saya lulus SMA 2002 saya sudah daftar, namun memang belum rezeki. Saya daftar Akpol sudah sampai 6 kali. Bukan cuma sekali 2 kali. Pada tahun 2002 itu? 2002. Itu lulus SMA, Bang? Lulus SMA. 2002, terus 2003. Sambil itu saya pikir kalau memang saya takutnya nggak lulus lagi, udahlah saya sambil kuliah. Nah, waktu itu saya kuliah di STIE Perbanas yang ada di Kuningan. Yang mana itu adalah kuliahnya atlet-atlet. Iya. Alhamdulillah saya juga dapat kemudahan beasiswa ya, karena memang prestasi saya kebetulan dari hobi saya bola, jadi saya bisa dapat jalur prestasi dari bola. Nah, sehingga saya kuliah sambil daftar waktu itu, dan alhamdulillah selesai 2016 kuliah. kali, Bang? 2006. Oke. 2006 saya selesai kuliah. Saya daftar tuh, kebetulan Akpol ada penerimaan dari sumber sarjana. Oh iya. Ya. Itu 2007 ya, 2006 akhir saya lulus, 2007 saya daftar bulan Januari. Januari Februari lah saya daftar. Pol sama gagal lagi. Akhirnya
Saya bilang sama orang tua saya, aduh saya nggak mau kalau daftar dari Jakarta. Saya kalau di Jakarta berat saingan saya bilang gitu kan. Nah, kebetulan ada kakak sepupu saya Pak yang berdinas di Polda Banten waktu itu. Daftar dia akpol dinas di Polda Banten. Akhirnya saya, kalau waktu itu kan boleh kan berdomisili, yang penting udah 2 tahun ya waktu itu. Saya waktu itu sambil proses 2007 itu sambil ngikut dia, saya belajar juga sama kakak sepupu saya yang ada di Banten. Akhirnya saya punya KTP sana. Akhirnya 2008 saya daftarlah dari Banten tuh. Dari Banten, alhamdulillah. Dan di Banten itu rezeki saya bisa masuk akpol lewat Banten. Dan kebetulan saya peringkat 1 dari Polda Banten. Pengiriman Polda Banten abang? Pengiriman Polda. Ya, jadi dari berapa banyak siswa Bang calon? Dari calon itu tentunya ratusan ya Pak. Ratusan yang daftar bareng saya. Akhirnya yang berangkat ke Semarang waktu itu cuma 8 orang. Namun seleksi di pusat itu 2 orang kembali pulang. Jadi yang diterima itu dari Polda Banten 6. Makanya saya masuk akpol tahun 2008 alhamdulillah, dan lulus 2010. Dan waktu penempatan pertama kali saya alhamdulillah ditempatkan di Polda Jawa Tengah, yang mana saya menjajaki karir pertama kali saya adalah di Polres Pekalongan Kota. Polres Pekalongan Kota selama 3 tahun setengah. Jadi apa tuh Bang? Berawal dari SPK. Kalau dulu kan polisi baru kan pasti di SPK kan. SPK itu cuman 3 bulan setengah saya dipercaya oleh Kapolres, sudah kamu dijadikan ke Lantas, ke KBO Lantas waktu itu. Akhirnya saya diberikan kepercayaan untuk menjalani jadi KBO Lantas. Alhamdulillah 3 tahun setengah saya melaksanakan tugas sebagai KBO Lantas, dan banyak pengalaman tentunya. Pengalaman karena memang Pekalongan Kota itu tempat transit, tempat perbelanjaan batik para pejabat-pejabat tinggi, baik itu pejabat pemerintah ataupun pejabat Polda ataupun Mabes yang berkunjung. Sehingga saya dari pengalaman itu saya memberanikan diri. Jadi ketemu jenderal, ketemu kombes itu udah nggak canggung lagi, nggak takut lagi, karena udah hampir setiap hari, bahkan setiap minggu pun juga kita pengawalan, kita nemenin makan. Ya, pokoknya pengalaman itulah banyak yang saya dapat dari Pekalongan Kota. Untuk pengalaman ngawal jenderal itu kira-kira yang berkesan ngawal jenderal itu Bang? Saya alhamdulillah waktu pas saya jabat 3 tahun setengah itu saya sudah mengawal presiden 3 kali. Pada saat itu presidennya Pak SBY? Pak SBY. Karena waktu itu beliau sering berkunjung ke Habib Lutfi. Nah, itu 3 kali kunjungan, dan 3-tiganya saya yang melakukan pengawalan. Karena kan yang polisi kan pengawalan depan ya. Memang ada ring-ringnya kan. Nah, itu jadi ya itulah, dari Pekalongan Kota saya diberikan kesempatan lagi pindah untuk mengembangkan karir saya di Pekalongan Kabupaten, tetanggaan Pekalongan Kota. Yang mana dulu jadi Pama Polres Pekalongan seminggu, terus saya diberikan amanat untuk menjadi KBO Sabara dulu. KBO Sabara selama 1 bulan. Itu di Polres Pekalongan Kabupaten. Nah, setelah itu selama 1 bulan saya dipindahkan lagi menjadi Kanit Rekiden. Kanit Rekiden Polres Pekalongan, yang mana hanya 10 bulan waktu itu. Karena saya sudah mau naik AKP, nyari job. Nah, waktu itu saya ditawari memang sama Kapolres, kamu mau di mana? Katanya. Siap, saya perintah aja, komandan. Yang terbaik buat saya. Kamu mau nggak ikut sama saya? Katanya Pak Kapolres waktu itu. Kapolres apa pada saat itu Bang? AKBP Fajar Budianto. Nah, Pak Fajar, terus nggak lama ganti Pak
sekarang sudah kombes, Pak Indra Krismayadi. Nah itu juga nanyakan, udah kamu ikut sama saya aja, di sini aja. Nah udah akhirnya saya dapat AKP-nya di Polres Pekalongan Kabupaten, menjabat Kasat Binmas waktu itu. Kasat Binmas, tapi hanya 3 bulan. Alhamdulillah diberikan kepercayaan, akhirnya saya pindah menjadi Kasat Lantas di Banjarnegara. Nah di Banjarnegara Tahun saya berapa tuh bang? di Banjarnegara itu tahun 2014. Kurang lebih saya menjabat Kasat Lantas itu 1 tahun 4 bulan. Nah itu 1 tahun 4 bulan pun juga karena saya harus berangkat sekolah PTIK. Nah, Berarti itu di Banjar itu abang mulai jabat kasat sampai PTIK tuh bang ya? Ya sampai PTIK 1 tahun 4 bulan. Terus setelah PTIK saya 2016 lah awal ya saya PTIK. Alhamdulillah 2017 kalau nggak salah kan 18 bulan ya PTIK tuh. Alhamdulillah saya diberikan amandat dan alhamdulillah waktu itu saya peringkat 1 PTIK karena memang kebijakan Pak Wakapolri yang 10 besar atau yang peringkat diarahkan ke daerah konflik. Kebetulan saya pertama dan rekan saya yang sekarang jadi Wakasat Reskrim Pusat Pak Eko Baramula itu peringkat 2, saya ditempatkan di Papua. Yang ranking 2-nya ditempatkan di NTT. Nah di Papua lah saya banyak pengalaman juga ataupun banyak pembelajaran yang tadinya kita biasa berkomunikasi dengan orang Jawa. Nah sekarang beralih ke timur yang komunikasi dengan orang timur sangat keras. Jadi kita nggak bisa pakai lembek-lembek lagi, harus setel keras. Waktu abang pertama kali penempatan di Papua itu bang, ada pemikiran, waduh gua gimana nih di sana nih? Apakah Awal mulai seperti itu. Satu, yang jelas saya tidak punya saudara di sana. Yang kedua, mau tidak mau keluarga saya harus saya bawa ke sana. Yang ketiga, ini saya mau jadi apa nih di Polda Papua? Berpikiran segitu. Nah, waktu itu kan juga, aduh ini perjalanan ke Papua 5 jam 15 menit. Yang mana dulu saya takut juga naik pesawat kan. Iya. Kalau cuma sejam 2 jam kita oke, nih 5 jam nih gimana nih saya bilang. Tapi bismillah lah. Saya berpikir Allah atau Tuhan berencana lain. Rencana yang lebih yang pasti memberikan saya lebih baik. Akhirnya saya bismillah mohon doa orang tua. Saya berangkat waktu itu ke Polda Papua dengan teman saya satu, nah yang sama-sama sekarang di Polda Metro juga, sekarang dia di Direktorat Lalu Lintas. Saya berdua berangkat ke Polda Papua dan menjajakan karir di Papua. Yang pertama saya masih jadi Pama waktu itu, Pama Polda Papua. Nah karena memang kita lulusan PTK, akhirnya kita diarahkan untuk membantu SDM dulu waktu itu. Setelah itu saya diarahkan langsung ke Rorena Polda Papua. Nah Rorena saya dikasih jabatan kasih prograr. Itu Polres bang, Rorena itu bang? Polda. Oh Polda. Polda Papua. Polda Papua. Di bagian keuangan. Jabatan kompol waktu itu saya dikasih jabatan kompol. Job berarti bang? Job kompol. Nah itu setelah itu saya hanya 3 bulan lah di Rena. Alhamdulillah diangkat jabatan menjadi Kapolsek Biak Kota, yang mana Kapolsek Biak Kota ini job kompol juga. Nah alhamdulillah saya pengadapan, ternyata saya lihat ternyata polsek baru, jadi saya menempatkan posisi polsek yang baru dibangun polseknya. Baru berapa tahun tuh bang waktu abang nempatin ini? Baru jadi. Oh, baru jadi. Baru jadi lantai 2, bangunan baru. Jadi saya datang, ya udah, akhirnya kita benahi pelan-pelan, mengisi pelan-pelan. Akhirnya saya jalani, karena yang mana di Biak kan kalau Papua ini kan ada 2 ya. Ya satu pegunungan, satu pesisir. Kalau pesisir nih ya lebih modern lah. Ya kita setiap hari makan ikan karena memang itu pesisir namanya, laut ya. Setiap hari kerjaannya makan ikan aja biar pinter. Cuma dari situlah kita belajar mengenali karakter orang timur, tepatnya orang Papua ya. Dari kebiasaannya, terus caranya, cara kita memperlakukan anggota seperti apa, beda, tentunya beda sama yang di Jawa.
ya kan. Terus setelah itu saya berjalan kurang lebih 6 bulan jadi Kapolsek sana. Terus dipercaya lagi jabat Kasat Lantas Polres Jayawijaya atau Polres Wamena. Yang mana ini pegunungan. Ini dari lengkap nih. Katanya kalau dinas di Papua itu kalau belum di pesisir dan pegunungan belum sah. Iya. Nah, alhamdulillah saya sudah Dua-duanya Bang. melaksanakan tugas di 2 tempat, baik pesisir ataupun pegunungan. Nah, yang mana waktu saya di Wamena itu sangat mempunyai cerita yang benar-benar berkesan buat saya. Yang mana saya dulu waktu itu diberikan jabatan Kasat Lantas. Saya bilang, aduh di gunung nih, saya harus ngapain nih di gunung kan? Daerah dingin, Iya. daerah OPM ataupun KKB, tempat belinya perlengkapan sembako itu Wamena. Jadi orang-orang gunung. Jadi Wamena tuh di atas lagi ada tempat kayak Duga segala dan beberapa tempat belanjanya ke Wamena. Nah itu, waduh saya bilang nih bisa nggak saya nih? Tapi ya Bismillahirrahmanirrahim karena memang pasti yang terbaik saya diberikan di Itu situ. dari Biak ke Wamena tuh berapa jam Bang jaraknya Bang? Itu harus naik pesawat karena kan dari setiap kabupaten ke kabupaten yang lain kan di Papua itu kan harus naik pesawat. Hanya ada beberapa yang memang bisa ditempuh lewat darat bisa, teman rata-rata lewat naik pesawat. Itu setelah saya kurang lebih di Wamena itu 6 bulan jalan ke-7, yang mana waktu pada saat di Wamena itu ada 2 kejadian yang berkesan buat saya. Yang pertama pada saat saya patroli. Pada saat saya patroli dengan Pak Wakapolres waktu itu ya, Iya. dengan 3 pilar lah, ada Danramil, ada Dandim dan Pak Wali Kota, patroli skala besar waktu itu. Tapi itu patroli memang rutin dilaksanakan sama anggota Abang atau memang pada saat Patroli itu lagi ini genting, Bang? memang kan situasi Wamena itu lagi panas ya, artinya banyak konflik di tempat di Wamena itu. Dari mulai masyarakatnya sering perang adat, perang suku. Iya, iya, iya. Nah, itu pada saat itu skala besar kita patroli dengan Brimob juga waktu itu. Nah, pada saat patroli ada namanya pasar di Papua, di Wamena saya lupa namanya pasarnya. Nah, di situ ada terjadilah konflik tembak-tembakan dengan KKB, yang mana KKB yang berisi 5 orang di dalam mobil, 4 menggunakan laras panjang, 1 laras pendek hasil curian punyanya polisi. Kita spontan berhenti dan melakukan kontak senjata dengan yang 4 kabur ke pegunungan ataupun ke bukit. Mereka kabur, lari atau menggunakan kendaraan? Lari. Yang 1 lagi terjebak di dalam mobil. Nah, itulah kita awal mulai sih memang kita tembak-tembakan tuh. Nah, mana semuanya tidak ada yang pakai body vest ataupun helm. Jadi kita tangan kosong. Artinya kalau ketembak itu bisa langsung Itu mengangkat nyawa juga, Bang? di situ saya berpikir, Bismillah, kalau memang ini kalau ini memang menjadikan pengalaman buat saya ataupun ini mudah-mudahan saya diberikan keselamatan itu aja. Tapi kalau emang di sini ajal saya di sini, saya udah berpikir gitu karena jaraknya dekat 10 meter saya tembak-tembakan sama OPM tuh. Bukan jauh, cuma diinin sama mobil aja, dihalingin sama mobil. Nah itu. Artinya itu berhadapan-hadapan langsung, Bang ya? Langsung. Tidak ada penghalang tembok atau apa? Langsung. Dan saya dampingin Pak Kapolres waktu itu ya, Pak AKBP Tony Ananda. Tapi kalau untuk anggota sendiri ada yang tertembak, Bang? Ada yang tertembak dan ada yang mati juga. Anggota saya tertembak di bagian paha. Terus masyarakat tertembak di bagian kantong kemihnya, pecah. Karena dia pakai laras panjang kan. Itu saya yang tadinya nggak bawa senjata, tiba-tiba ambil senjata anggota, kita tembak-tembakan. Saya dampingi Pak Kapolres, karena Pak Kapolres ditembaki 3 kali waktu itu. Saya tarik dan izin dan komandan di belakang aja, biar saya yang ngadepin. Akhirnya saya bergantian dengan Kapolres. Saya melihat dia lagi lengah kan, lagi mau turun dari mobil, saya tembak kakinya, kena, dia masuk lagi.
Saya cari posisi lagi yang apa namanya, yang lihat KKB itu memang lagi lengah-lengah, ya akhirnya saya tembak lagi. Alhamdulillah bisa kita lumpuhkan dan kita rebut senjatanya. Itu posisi KKB ini meninggal atau masih? Meninggal. Dan yang 4 berhasil kabur karena memang larinya ke pasar, dia menyatu dengan masyarakat. Nah, itu pengalaman yang pertama. Yang mana adrenalin kita itu antara berani dan tidak berani. Tapi dengan lihat situasi, suara tembakan itu yang cukup kencang membuat adrenalin saya terpacu nih. Saya nggak bisa diam, saya harus berjuang. Mudah-mudahan saya dengan ini bisa bisa mendapat penghargaan apa segala macam. Saya berpikir karena itu, karena memang di Papua itu kan, apalagi daerah pegunungan itu sangat rawan, sangat harus hati-hati itu. Dan juga mungkin abang bisa gambarkan bang situasi pada saat itu gimana bang? Apakah memang lagi ramainya masyarakat atau itu berawal dari apa sih bang sehingga diketahui itu adalah kelompok KKB bang? Ya, karena gini, berawal memang mungkin dia mau beli bahan-bahan sembako ya ke pasar itu. Namun karena memang mungkin dia biasa kan kalau orang timur identik dengan minum-minum ya. Dia minum-minum, akhirnya dia melakukanlah menembak-nembak, membuat onar di situ. Sehingga kita pun yang tadinya patroli langsung mengarah ke sana semua. Di situ. Abang punya anak berapa nih bang saat ini bang? Terus ada nggak anak abang bercita-cita ingin meneruskan karir seperti abang? Ya, jadi saya alhamdulillah diberikan keturunan ataupun memiliki 2 orang putri, 1 orang putra. Yang mana 2 orang putri ini saya pada saat saya berdinas di Pekalongan Kota. Yang pertama adalah berumur 9 tahun, namanya Amabel Davina Dimitri. Yang kedua berumur 7 tahun, namanya Aurora Dayana Dimitri. Dan yang ketiga pada saat saya dinas di Papua, yaitu putra yang bernama Amadio Davandra Dimitri, berusia 3,5 tahun. Nah, harapan saya pun juga pastinya berharap kepada anak-anak saya, apakah nanti yang putra atau yang putri bisa mengikuti jejak orang tuanya ataupun jejak kakeknya ataupun om-omnya, gitu, untuk meneruskan ya di kepolisian. Untuk saat ini yang sudah terlihat bakal meneruskan karir abang itu anak nomor berapa bang? Karena ini masih kecil ya. Iya. Karena masih kecil, kalau ditanyain pasti tentunya yang perempuan pengennya jadi dokter. Kalau yang kecil masih belum, karena memang masih 3,5 tahun, masih belum bisa belum tahu ya, belum ngerti tentunya. Tapi pasti nanti saya akan arahkan seperti saya diarahkan oleh orang tua saya. Jangan lupa subscribe ya.